Kopi kadang itu uang kemarin ya. Ustaz, Nabi itu sifat wajibnya adalah cerdas, fatona. Tapi bagaimana cerdas? Katanya Nabi Muhammad SAW layak roh walayak tub. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apakah itu cerdas atau apakah buktinya Nabi itu seorang yang cerdas? Berbicara tentang sifat fatona, cerdas itu dimiliki oleh setiap para nabi. Oh, Nabi termasuk Nabi Muhammad ya, Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Cuman yang menjadi tolak ukur kecerdasan itu berbeda dari zaman satu ke zaman yang lain. Ya. Zaman sekarang orang cerdas itu karena biasa membaca dan biasa menulis. Gitu ya, ya, Sedangkan ya. di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak menjadi patokan karena sedikit orang-orang yang bisa membaca dan menulis di zaman itu. Oh, jadi apa patokannya? Patokannya adalah apa? Atau buktinya Nabi Muhammad itu seorang yang cerdas gitu? Ya, kita melihat dulu kepada kebiasaan adat orang Arab ketika itu. Jadi yang pertama, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa yunshidu syair, bisa melantunkan sebuah syair yang dimana syair ini bisa menyentuh kepada setiap orang yang mendengarkan syair tersebut. Ketika syair itu sebuah kesedihan, maka yang mendengarkan jadi sedih. Ketika syair itu merupakan sebuah kebahagiaan, maka yang mendengarkannya menjadi bahagia. Nah sekarang, nah maka apa? Di zaman itu orang cerdas adalah orang yang bisa melantunkan syair yang indah, kemudian orang yang mendengarkannya adalah orang yang bisa terbawa suasana. Nah, tapi di samping itu orang Arab dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu dibekali, dianugerahkan tentang hafalan yang kuat. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad cerdas, ya. Cerdas walaupun tidak bisa membaca dan menulis. Salah satu keterangannya adalah kita sering membaca kitab Sirah Nabawiyah yang menceritakan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu seorang pedagang yang jujur, Jujur ya. amanah, dan setiap meniagakan harta orang lain pasti mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi Nabi Muhammad ketika berdagang itu nggak pernah rugi. Gak pernah rugi kira-kira. Kalau orang yang berdagang selalu untung gak pernah rugi, itu orang yang cerdas atau belum gak Ya, cerdas? ya pastilah cerdas lah. Ya. Itulah Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat cerdas. Dan contoh lainnya. Contoh lainnya coba. Contoh lainnya adalah apa? Dalam sebuah peperangan di perang Badar. Ketika itu Rasulullah ingin mengetahui jumlah, ya, ingin mengetahui jumlah pasukan kafir Quraisy. Karena ketika itu perang itu masing-masing dua belah pihak melakukan apa? Melakukan camping dulu gitu kan. Antum suka camping kan? Oh, iya. Ya, itu Melakukan ini ya. ya, camping dulu untuk mengatur strategi di esokan harinya. Dan Rasulullah ingin sebelum mengatur strategi itu yang mengetahui dulu berapa jumlah pasukan kafir Quraisy ketika itu. Oh iya iya Ya, iya. kafir Quraisy ketika itu kemudian Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk menghitung. Apakah menghitungnya itu satu, dua, tiga, empat sampai 1000 gitu? Enggak. Ya. Ya, keburu ketangkep. Keburu ini, tangkep. Mata-matanya. Ya iya, nanti mata-matanya keburu ketangkep nggak jadi deh. Ya, Iya. makanya Rasulullah menjadi patokan apa? Rasulullah memerintahkan berapa jumlah onta yang disembelih ya oleh orang kafir Quraisy setiap datang waktu makan. Oh. Dan sahabat langsung melaporkan, ya Rasulullah, kafir Quraisy memotong 10 onta setiap kali makan. Iya. Kemudian Rasulullah dengan kecerdasan beliau menyimpulkan satu onta itu dimakan oleh 100 orang, maka 100 kali 10 1000. 1000. Jadi pasukan kafir Quraisy itu kurang lebih ada 1000 orang. Sangat analisanya sangat cerdas ya Rasul. Iya, Rasulullah SAW analisa sangat cerdas. Nah, kalau misalnya gini saat ada orang yang berpendapat gini, Rasul itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis itu artinya adalah Nabi tidak menulis Al-Quran secara langsung karena dia tidak bisa menulis dan dia tidak baca, tidak pernah membaca kitab-kitab yang terdahulu. Nah, dan ini apa? Ada hikmah di balik Rasulullah SAW tidak membaca dan menulis. Yaitu adalah menghilangkan seluruh tuduhan orang-orang orientalis khususnya yang mengatakan bahwa
Al-Quran itu adalah apa, tulisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kelebihan beliau ketika turun wahyu, ya, dipertegas dalam Al-Quran, sanukri'uka falatan, kami bacakan Quran kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Jadi ketika ada yang mengatakan Al-Quran adalah tulisan Nabi Muhammad SAW, hilang tuduhan tersebut. Oh, bahkan jadi tidak bisa membacanya Nabi dan tidak menulisnya Nabi itu sebenarnya memperkuat mukjizat Al-Quran sendiri, bahwasanya Betul sekali. Ya. Jadi betul-betul itu dari Allah, karena Nabi tidak baca kitab-kitab terdahulu kan tapi kitab-kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ada ceritanya para nabi dan orang-orang terdahulu gitu. Betul sekali. Ya, turun Zat. Sami-sami sangat capruk. Ya,